Shalom, saudara terkasih. Terima kasih jumpa lagi buat kesempatan ini. Saya ingin berbagi dengan saudara satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasalnya yang pertama ayat 4 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan, saya bacakan ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan apa yang ditulis oleh Paulus, menegaskan bahwa kita dipilih dalam tanda kutip. Hal ini menekankan bahwa keselamatan kita tergantung sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Itulah sebabnya kita diselamatkan bukan karena kita baik. Kita diselamatkan bukan karena kita sungguh-sungguh hebat sebagai orang Kristen, tapi kita diselamatkan karena kita dipilih. Hal ini menekankan bahwa keselamatan menyeluruh itu ada di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita sama sekali tidak punya peran apapun sesuai dengan rencana Allah sendiri. Jadi mari, rencana Allah tidak pernah berubah. Dengan kata lain, tak terhingga atau tak terbatas. Itulah inisiatifnya Allah mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Kalau kita perhatikan di Efesus 1 ayatnya yang kelima tadi berbicara tentang bagaimana Dia lakukan lewat pengorbanannya, membawa orang percaya masuk dalam keluarga Allah, menjadikan kita ahli warisnya. Nah, ini yang menarik. Saya ingin berbagi dengan saudara satu tema bahwa kita ahli warisnya. Saudara, perlu diperhatikan yang dimaksud dengan ahli waris itu. Saya membawa saudara melihat di Galatia 4 pasal 5 atau Galatia 4 ayat 5 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam kita, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli warisnya oleh Allah. Saudara, Paulus menggunakan sebuah analogi, perumpamaan, persamaan tentang undang-undang kekaisaran Roma pada waktu itu yang mengadopsi anak. Saudara, di undang-undang kekaisaran Roma, orang yang mengadopsi anak itu secara legal, hukum itu sah. Itulah sebabnya dia punya hak untuk apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Pada waktu itu atau di era itu bukan saja hak sebagai anak, tetapi hak sebagai hak istimewa. Di dalam bahasa yang lain itu lebih mudah dipahami bahwa rights and privilege. Artinya bukan saja diakui sebagai anak sah, tetapi semua perbendaharaan orang tua angkat itu, orang tua yang mengadopsi itu menjadi miliknya. Ini sesuatu yang unik dan luar biasa. Bagaimana mungkin pada waktu itu ada budak yang diangkat menjadi anak, yang diadopsi menjadi anak. Dia punya hak. Bukan saja sebagai anak, tapi bagian dari kesamaan dengan anak-anak kandung, itu dia punya warisan di sana juga. Jadi dia diangkat sesuai dengan anak-anak yang biologis dari bapaknya. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan, ini sesuatu yang unik. Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ruben Onsu. Saudara pernah dengar nama presenter yang cukup tajir ini? Dia mengadopsi seorang anak NTT yang bernama Bertrand Pitou. Saudara, dia diangkat sehingga namanya ditambahkan Bertrand Pitou, putra Onsu. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya mau katakan, pertanyaannya apakah Ruben Onsu itu memberikan hak yang sama dengan anak-anak kandungnya terhadap Bertrand ini? Saya tidak tahu. Tapi saya mau katakan, saudara, adopsi atau kita diangkat menjadi anak sah dalam keluarga Allah, itu artinya kita menjadi bagian dari semua yang dimiliki Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita mungkin pernah mendengar apa yang disebut God resources. Artinya sumber-sumber kepemilikan apa. Damai, sejahtera, sukacita, roh, berkat, penebusan. Bahkan semua yang dia miliki itu menjadi milik kita.
Jadi saudara yang kekasih, betapa luar biasa kita ini di hadapan Tuhan. Nah, persoalan adalah persoalan kita. Bagaimana kita merespon anugerah ini yang sudah diambil atau diangkat menjadi anak-anak warisnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini bukti janji bagi anak-anak. Dan biarlah kita menjadikan ayat ini rema untuk menghidupi kebenaran ini. Untuk melihat bahwa saya ini ahli waris. Dan harusnya sepadan seluruh tindakan saya dengan apa yang diingini oleh Bapa yang mengangkat saya. Bapa itu kudus, itulah sifat hendaklah kamu kudus. Jadi kalau ahli waris, biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Supaya warisan itu diberikan dengan sesuai dengan kasih yang sudah dianugerahkan lebih awal. Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini satu anugerah terbesar. Jadi mari saudara-saudara, ambillah hikmat ini yang luar biasa. Menangkap isi hati Allah. Begitu rindu menjadikan saya dan saudara anak-anaknya. Jadi itu luar biasa. Jadi mari. Bukan saja untuk mengambil saudara menjadi anak. Bahkan menebus kita dari kematian kekal. Datang kepada terang yang ajaib. Lewat Yesus mati di kayu salib. Itu sudah dilakukan. Nah sekarang bagian kita. Bagaimana menghidupi kebenaran ini. Menjadikan rema. Sehingga kita berlaku seperti anak-anak. Bahwa seperti Bapa, like Father, like Son, Bapa kita kudus, Tuhan mau saya dan saudara kudus. Tuhan memberi.